Gini, Po, kita kan udah panjang nih kita ngomong tentang vestibular. Sebenarnya vestibular itu apa sih? Dan tadi kan posisi katanya di kuping ya. Dia kok posisinya itu apakah di dekat gendang telinga atau apa segala macam. Terus oh siap. Halo, hai. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya tuh. Tadi tuh openingnya jadi salah tuh, kepotong openingnya. Sorry ya teman-teman ya. Dia kagak ngasih kode sih gua. Ya, tuh kan lupa lagi. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Ko Ferdi. Mohon maaf nih, dalam beberapa waktu ini kemarin saya baru ganti lak-lakan tenggorokan. Jadi agak-agak suara agak sedikit ya mendesah-desah gitu. Wajar, maaf ya. Ya dikit ganti lak-lakan doang sih, dikit ya. Jadi saya mau menyapa teman-teman lagi nih, kembali lagi dengan saya Ko Ferdi di podcast kita Jejak Suara Alam. Sebuah podcast yang akan memberikan pengetahuan, yang akan meninggalkan jejak-jejak pengetahuan lagi, dua kali pengetahuan ya kan, karena akan meninggalkan jejak-jejak pengetahuan yang dimana teman-teman bisa melihatnya nanti kapan-kapan atau ke kapan saja dan di mana saja, yang akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang akan menggaung dan bergema di seluruh alam ini, baik alam nyata maupun alam gaib. Wah gila, keren banget tuh buat gua. Ya teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian, pemirsa, penonton, pendengar podcast Jejak Suara Alam ini, di mana saja teman-teman berada dan di waktu kapan saja teman-teman berada. Kali ini saya kedatangan lagi tamu, guru saya, kakak saya ini, mpok saya ini, yang Masya Allah, yang kita melanjutkan lagi di podcast yang kemarin-kemarin. Kita lanjutin lagi tentang bahasan yang karena emang ini pakarnya beliau, keahliannya beliau tentang bahasan apa? Bahasan otak. Ya, jadi bukan cuma otak yang di tukang sop doang. Ini otak yang benar-benar otak kita jadinya, oke? Jadi jangan mau otak anak sopnya pakai kaki. Jangan, bukan, beda. Ini beda otak ya. Kita tahu tentang kepada Pak Pipin, Pak. Datang, Pak. Jangan bosan-bosan, Pak ya. Masuk ke sini lagi, Pak ya. Ya. Mau bilang bosan juga gimana, coba? Oh iya, bosan nggak bisa, tunggu ngobrol sama bos. Iya, benar. Pak, gimana nih, Pak? Kemarin terakhir kita kan ngebahas tentang yang audio video kinestetik. Visual. Oh ya, astagfirullahaladzim. Audio visual kinestetik ya. Yang dimana ternyata memang banyak ya oleh anak-anak yang dia mendengar dulu baru paham, dia melihat baru paham. Apa juga ada yang bergerak-gerak perlu dia paham gitu kan. Nah saya kayaknya nggak tahu kemana yang mana, kayaknya harus bergerak juga gitu. Iya. Dan ini ternyata kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah teman kita akan berbahasan lebih lanjut. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Ternyata ya istilah kata di otaknya juga ada yang menggolongan apa, Pak? Yang apa? Otak kanan, otak kiri. Oh iya, otak kanan, otak kiri. Terus juga ada yang kayak misalkan, dia thinker, dia itu kalau di MBTI ya kita. Iya, MBTI ya, MBTI itu teman, ada thinker segala macam gitu. Nah kebetulan nih Bu Pipin ini, Pok saya nih, Pok Pipin ini hebat banget tentang masalah otak, tentang masalah kinerja otak ya. Malah saya dengar kalau nggak salah mau ada podcast ya, mau ada webinar ya. Di depan, insya Allah. Kinerja otak ya. Pembahasan apa itu kinerja? Pada tahu nggak kinerja otak apaan? Otak tuh punya kinerja juga, tuh nggak kerja, bukan kerja dong, kinerja gitu. Otak tuh punya kinerja ya. Apa itu kinerja otak? Nanti dijelasin. Nanti kita jelasin. Oke, siap lah. Pokoknya ntar jangan lupa tiket gratis. Oke? Oh iya, siap ya teman-teman, bayar kan yang gratis. Wah, ya. Lu bayar Ci. Tadi tenang aja Ci, gue kasih linknya aja Ci. Tadi saya gitu ya. Jadi mempelajari kinerja otak, seperti apa itu kinerja otak, kondisi kinerja otak seperti itu ya. Karena itu kan penting ya, kalau buat kita guru artinya kita perlu tahu gitu, jangan sampai gini kita ngajar capek-capek nih kok, ngajar capek-capek anaknya gini emang gua pikirin gitu kan repot, atau anaknya cuma pelongo-pelongo gitu karena kita belum tahu ternyata dia kemana dia ya istilahnya. Kita berikan dia visual, ternyata dia anak audio atau anak kinestetik, jadi nggak dapat itu ya.
Benar. Tahu. Sip. Kasih tahu apa ya tanggalannya. Pokoknya stay tune aja pokoknya teman-teman ya tentang masalah kinerja otaknya. Nah, mumpung nih Po Pipin datang ke sini nih, kita juga ngebahas nih Po kan gini Po. Kadang apa ya? Maksudnya gini, saya kadang suka ngeliat nih orang jalan segala macam, toto kesleo, kesleo jatuh gubrak. Gitu. Itu hitungannya ngaruh ke otak juga atau memang ada sistem keseimbangan di tubuh dia yang bermasalah? Karena kan saya pernah tahu kalau dulu ada kisah kan gini, lu coba jalan dari titik 1 ke titik 2 itu di yang di Jogja, yang pohon gede, iya kan? Ya kan? Kalau lempeng, tutup mata. Kalau lempeng, benar. Kalau ada yang ngelesot, itu di pohon gede, kata itu kepercayaan. Tapi ada juga orang yang bikin kan digarisin garis, barang berapa meter, terus coba jalan tuh, ditambah tutup mata juga. Lurus enggak tuh? Lurus apa enggak? Ya kan? Ada yang tetangga yang song ke kanan, ada yang song ke kiri, ada yang lempeng. Itu ngaruh ke otaknya juga kok. Karena sebenarnya kan semua kalau ke otak artinya gini, otak itu kan yang menjadi apa ya? Kalau kita pusat ininya lah informasi ya, penggeraknya kita gitu. Nah, ada satu sistem yang di tubuh kita gitu ya. Ini kita jarang denger sih kok, karena waktu coba deh, ada berapa sih panca indera kita? Namanya panca. Panca 5 lah ya, gitu kan. Nah, ada 6. Taunya Okage enggak? Iya, Naruto ya. Atau enggak itu? 5 gitu kan. Jadi waktu saya belajar ini, terus ada indera, bukan panca indera ternyata, salah dong gitu kan. Jadi ada indera yang terkait dengan kesetimbangan gitu ya, namanya vestibular. Vestibular. Nah, itu yang ngaruh tuh. Itu yang ngaruh, dia letaknya di telinga. Di dalam telinga. Jadi emang ke telinga itu yang keseimbangan. Vestibular itu berarti kita punya 6 indera. 7 sebenarnya. 7. Gitu. Kita bahas vestibular doang. Wah, berarti kartun-kartun bener dong tuh ya. Wah, dia punya indera keenam. Iya. Tapi bukan yang twing gitu ya, bukan yang mesti lihat alam gaib. Indera keenam yang bisa melihat penampakan. Serem aja. Saya merasakan ini ada beberapa yang di sini gitu. Itu indera keenam atau enggak? Tapi indera keenam ada. Vestibular itu. Vestibular itu gitu. Jadi yang kalau gini deh kok, kadang-kadang kita suka ngelihat anak pernah nggak ya? Saya waktu ngajar tuh jadi ingat gitu pas belajar. Oh iya, anak saya ada yang jadi kalau dia nulis gitu ya, kalau kita kan di sekolah lo nggak pakai bangku gini kan, tapi tetap pakai meja. Anaknya kerjanya begini nih. Kalau nulis begini, iya benar-benar. Iya kan? Ada meja begini, iya ada karena kacanya dia ngantuk kan. Kayak ngantuk gitu kan. Ada yang nyender. Gitu kan, bolak-balik nyender. Atau pernah nggak lihat kalau ada yang kadang-kadang ada orang dewasa masih. Gitu, iya, kalau lah. di kursi, saya juga mau masuk di tempat tidur. Pelor, lu tuh Ci. Pernah lihat nggak yang kalau anak kecil atau orang dewasa tuh gitu, orang aja yarin apa ya, ngejungkit ya, kalau aku bilangnya ngejungkit, jadi dia akan begini teng. Iya, suka tuh istilah kata begini mainin asik gitu ya. Kata jatuh gubrak kan gitu. Iya itu sebenarnya salah satu ciri-ciri bahwa vestibularnya dia nggak terstimulus dengan baik. Gitu. Jadi hitungannya emang itu ngaruh semua Po ya, ke otak kita ya. Ngaruh banget. Jadi ke panca indera kita panca indera kita gitu. Nah, aku termasuk nih termasuk yang vestibularnya nggak terlalu bagus gitu ya. Sempet gini, kok bisa sih? Padahal perasaan waktu kecil main ayunan. Pokoknya maksudnya perasaan main dah main gitu. ayunan itu buat menstimulasi itu gitu. Saya itu kalau jalannya berkelok, kamu kalau jalannya kelok-kelok pusing nggak? Enggak, kalau pusing gimana mau nyetir ya? Saya pusing sih kalau jalannya kelok tuh ambil megang handphone, tuh muntah tuh. Ya kan karena ada itu beda tuh ya. Beda. Artinya kalau aku tuh kalau lagi apa ya, jalan pokoknya nggak ngapa-ngapain, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi kalau jalan berkelok itu pusing. Berarti ngaruh juga sama kalau ada anak-anak yang suka muntah naik mobil. Kalau naik mobil gitu. Nah, dibilang katanya masuk angin. Bukan ya? Bisa jadi enggak. Memang perlu dicek dulu apakah dia udah makan atau apa. Tapi kalau dia kondisinya sehat, baik-baik aja, itu yang mesti kita lihat. Ini muntahnya karena apa sih gitu. Jangan-jangan karena vestibularnya. Ya. Saya punya murid waktu itu, saya curiganya, saya bilang ini kayaknya karena vestibularnya gitu. Kebayang deh, jarak tempuh berapa ratus meter aja dia bisa muntah. Itu jalannya lurus loh. Nah, kadang-kadang di kita, di masyarakat merasa itu keturunan kok Bu, gitu. Kenapa? Karena orang tuanya juga begitu, gitu kan. Saya bilang, ya iya kali ya masa iya sih gitu orang muntah gitu di turunan. Ternyata kan pas saya belajar, oh enggak, sebenarnya bisa distimulus anak-anak ini, gitu loh. Jadi memang kenapa vestibular ini kan dia sebenarnya apa ya,
mendetek lah ya istilahnya, yang mempengaruhi ke tubuh, keseimbangan tubuh dalam ketika kita diam atau kita bergerak gitu. Itu dia mempengaruhi gitu. Jadi ketika vestibularnya tidak terstimulus dengan baik, mau dia diam, mau dia bergerak, sama aja nggak enak buat dia gitu loh. Jadi kalau di kita kadang-kadang pernah ngeliat nggak, anak-anak lagi diam, tahu bergerbuk dia jatuh dari kursi. Oh iya, Ya kan? jatuh sendiri. Kita Ya. gini, Oh, itu vestibular itu juga tuh. vestibular tuh gitu. Jadi banyak juga yang Banyak muntah juga di mobil, jalan. jalan. Nah, itu kan yang artinya kita lihat ternyata belajar juga mengganggu gitu loh. Jadi anak-anak yang vestibularnya kurang terstimulus ini, dia kalau nulis lama kok. Lama. Ingat nggak kalau lama nulis lama? juga. Ingat nggak kita kalau dulu, kalau sekarang kalau di sekolah memang nulisnya cuma dikit ya. Tapi kan tetap aja kalau gurunya nyatet di papan tulis, anaknya kan mesti ngeliat. Anak ini akan lama nyatet ya. Kenapa? Ketika kepalanya begini, kalau kita menulis papan kan gini, lihat nyatet, Iya. itu pusing, nggak enak buat dia. Oh. Makanya dia akan lama liatin aja, dia tuh berusaha sebanyak mungkin untuk ingat itu tulisan. Tapi berapa sih kapasitas Iya, kita? kapasitas Ya kan? 4-5 kata. 4-5 kata lah paling ini kan. Dia lama gitu. Terus begitu dia nunduk kan nggak enak tuh. Dia nulis itu udah pusing duluan. Ntar dia mesti begini lagi. Makanya dia lama. Itu bukan karena maunya dia loh. Artinya kalau anak ini normally, bukan anak spesial, itu jadi menghambat dia. Gitu. Atau anak-anak yang kalau nulis gitu ya, lengkapnya tuh nggak beraturan gitu loh. Kalau anak-anak yang kalau nulis suka kelongkap tuh, ada kata yang kelongkap. Nah itu kan gitu, karena dia berusaha untuk mengingat tapi dia nggak nginget juga kan, karena terbatas gitu. Ntar ada kata yang kelongkap, itu termasuk vestibularnya. Jadi kasihan anak-anak yang vestibularnya tidak terstimulus dengan baik, banyak halnya gitu yang kelihatan sama dia gitu loh. Kayak ya itu tadi kalau menulis, terus belum lagi kalau kita kan, kalau artinya iyalah kita senang bersandar, tapi ada anak-anak yang emang karena vestibularnya itu kalau bersandar pokoknya nggak bisa nggak lihat sandaran, dia pasti nyandar, nggak ada apa-apa. Saya waktu belajar ini waktu itu pernah nyoba murid saya curiga nih anak vestibularnya nggak bagus nih gitu kan. Terus saya bilang, saya pengen ketawa waktu itu, saya bilang sama guru kelasnya gini, lihat nih, aku masuk ya ke kelas, dia kayak ada alarm deh. Dia bilang, saya diri loh di belakangnya kok. Dia nggak tahu saya datang. Tahu dia kayak berasa ada buat sadar, nyender loh, dia bisa begitu loh. Oh, itu vestibular gitu. Vestibular tuh yang kayak jadi gitu. otomatis terkonek sendiri gitu ya. Dia bisa belakang kok ada dia. Walaupun awal tadi kosong belum. Dia waktu itu gitu. Nah, terus anak ini yang paling kasihan adalah ketika memang ada yang lain ya, tapi ketika belajar itu nggak bisa duduk lama kok, untuk diem kan nggak enak. Kalau diem pun seimbangnya terganggu gitu. Jadi dia akan bolak-balik ngeglosor badannya, bolak-balik nyandar cari sandaran. Nah, itu yang kadang-kadang ketika anak kayak nggak bisa nulis, kita pikir wah anaknya spesial, padahal belum tentu. Gini Pok, kita kan udah panjang nih kita ngomong tentang vestibular. Sebenarnya vestibular itu apa sih? Dan tadi kan posisinya katanya di kuping ya. Dia posisinya itu apakah di dekat gendang telinga atau apa segala macam. Terus kira-kira nih si vestibular ini apakah memang harus distimulasi dari si anak ini baby kecil gitu, atau bisa tanda petik sewaktu-waktu, dalam artian kita tahu nih si anak walaupun usianya SMP sering muntah segala macam, itu pakai teliti vestibularnya itu masih bisa nggak kita stimulasi, dan apakah juga bisa ke orang dewasa juga gitu, gimana Pok? Kalau vestibular kan tadi ya ada di telinga tuh kan, kalau ingat nggak dulu kalau kita belajar IPA itu ada 3 tulang pendengaran. Nah itu ada di situ, memang di di rumah siput ada di situlah dia, pusat keseimbangan itu kan ada kayak cairannya di rumah siput. Nah dia di situ, dia bisa artinya si ininya nih nggak harusnya kan, mungkin kalau dia bergerak si rumah siputnya air cairannya kemana gitu kan. Nah dia mungkin bisa jadi tidak dengan baik terstimulus, sehingga dia nggak bisa ngimbangin gitu kan. Harusnya dia ngimbangin kan, ini kemana, gerak kemana, dia kemana gitu kan kepala. Nah itu dari bayi sebenarnya bisa kok. Jadi kalau bayi itu diangkat pelan-pelan terus diginiin. Nah itu sebetulnya naik turun stimulasinya dia. Nah kalau bayinya kita angkat gitu, pala kita gede-gede yang ada otaknya koclok. Enggak, kira ini itu gujuk-gujuk kayak kita nelan makanan tuh Ci, keluarin kan payah sekaligus buat stimular. Nggak boleh. Terus waktu itu temen saya gini, Miss kalau
dilempar tangkap koclok otak. Kita Oh, dia cuma gitu. angkat, Dia pindahin. cuma boleh atas, bawah, samping gitu. Dipegang bukan. Nggak ada otak beneran. Kita balik, kita kocok, glug. Enggak gitu ya. Kagak pusing tuh Oh, otak. itu dari kau itu dari baby. Nah, kalau makanya sebenarnya sama yang kita bilang kalau di Sekolah Alam Indonesia, kenapa kita punya jargon di KBTK itu tuntas motorik. Salah satunya itu terkait untuk stimulasi anak-anak itu keseimbangan. Kalau udah besar, saya sendiri akhirnya apa ya, mungkin bisa main sepeda ya, tapi memang nggak terlalu banyak ini juga ya. Kalau udah besar itu ya masih bisa sih stimulus, tapi saya juga sampai sejauh mana sih sampai SMP tuh apa masih bisa gitu. Saya sendiri ngalamin kalau udah segede kita kan udah males main prosotan, udah males main sepeda masih iya gitu kan. Udah males main prosotan, ayunan juga udah males kan gitu kan. Balok setimbangan apalagi, saya masih balok setimbangan masih bisa. Kayak kemarin waktu kami sama-sama survei ke Pulau Pari, naik sepeda kan. Saya sampai gini, aduh saya keseimbangannya jelek banget. Saya tuh mesti benar-benar ngatur keseimbangan untuk naik sepeda itu, beradaptasinya cukup lama. Sementara yang lainnya ngelaju aja. Sampai saya bilang, udah tinggalin aja, ntar saya nabrak beneran, saya nabrak tong sampah. Itu vestibular itu ya. Vestibular itu. Oh, berarti kalau untuk udah dewasa gitu udah mulai agak sulit ya. Agak sulit lah kayaknya. Jadi kita harus pas yang anak-anak itu ya, maksudnya anak-anak. benar-benar di kelompok usia KBTK ya, sampai 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. Paling lambat waktu itu saya pernah baca salah satu buku, judulnya Tuntas Motorik, itu paling lambat, maksudnya bisa benar-benar kita stimulus anak-anak itu sampai kelas 2 SD. Oh, 2 SD masih bisa. Masih bisa sampai kelas 2 SD, artinya benar-benar kita stimulus gitu. Setelah di kelas 2 SD itu, tapi ini untuk motorik ya. Cuma kan kalau itu juga ada dia di kuping gitu ya. Kalau untuk vestibular mungkin masih bisa ya, tapi saya nggak tahu seberapa. Karena kalau udah besar tuh kan anak-anak malas ya untuk main prosotan tuh gitu. Jadi cenderung untuk Oh enggak, maaf. Enggak, Coba lihat sekarang ke waterpark. Wow, main prosotanmu tuh. Oh iya, itu kalau Bisa dong berarti ya? bisa sih kalau dia mau. Bisa ya? Bisa Ini mau. kan kalau di waterpark itu Waterpark. kan, waterpark itu kan begitu kan? Nah. Ada apa istilahnya, ada prosotan yang gede, itu kan ada yang melorosan lurus, ada yang prosotan yang wing-wingan, ada yang pakai ban, tuh bisa berarti itu ya? Bisa, tapi kan dia akan lama juga. Sementara maksudnya berarti ada mesti alasan untuk berkala. waterpark, yes. Ya aja sih, pengen tuh sih dia sih main sono emang. Waterpark apa? Gitu. Merangsang vestibular. Gitu ya. Oh, ikut ya kok ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kasihan. Prosotan, jungkit, ayunan, balok simbangan. gitu kan. Oh ya, karena kalau di balok simbangan kita kan gini-gini ya. Kita tuh suka salah. Kita merasa gini, saya juga waktu belajar gini, merasa gini, kalau anak-anak kecil nih naik di balok simbangan, ada yang cepet banget, gitu kan? Terus gurunya gini, keren. salah. Oh, tetap harus Salah. tetap. Itu yang begitu, itu anaknya takut, vestibularnya terganggu, makanya dia cepet-cepet lewat. Oh, Jangan salah. Iya, Harusnya iya. dia pelan-pelan. Kalau balok titian itu pelan-pelan. Jadi benar waktu murid saya gitu, naik dek, saya bilang gitu. Wah cepet-cepet kan ya? Yang kayak begini nih, dek pelan-pelan. Gak mau, sama Mimin gak mau. Pelan-pelan aja deh, tapi pegangin. Kalau pelan-pelan bisa dipegangin dia. Oh, berarti itu vestibular terganggu tuh ya. Dia nggak bisa gitu ya. Oh. Gitu. Tapi dia masih bisa, mungkin nggak terganggu banget sih. Tapi artinya nggak nyaman kan buat dia karena harus tetap meniti gitu kan. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita di SA itu kalau balok simbangan kan cuma satu kaki ya. Jadi kalau baru-baru dia masih takut, dia boleh nyamping. Ininya nyamping. Oh, gini, jadi gitu. di jalannya nyamping biar begini nyamping ya. gini kan. Nah, nanti begitu dia udah pede, baru kita coba Baru depan. ke depan gitu. Biasanya anak-anak tahu tuh kalau yang masih agak takut gitu, tahu dia vestibularnya masih itu, tapi pegangin ya udah pegangin, nanti kita lepas pelan-pelan gitu. Karena itu kan tetap mesti distimulus ya. Kasihan gitu kalau dia nggak distimulus gitu kan. Padahal kan sederhana ya, kalau kayak gitu stimulusnya sederhana gitu kan. Main karet juga gitu kan, sebetulnya stimulus kan. Oh, Lompat kan, kita lompat kan, jumping berpindah, jack jumping jack, lompat, sebenarnya kayak gitu. Pernah lihat ini nggak, anak-anak yang kalau lompat jatuh atau dia nggak bisa berdiri satu kaki, itu kan sebetulnya keseimbangan. Orang dewasa juga gitu. Saya suka geli kalau yang ngelihat terlepas, maksudnya gini ya, kalau bodinya besar sih
kayak kamu aku nggak tahu gitu ya. Fisik, Ya, maksudnya gini, ini anak orangnya biasa aja gitu, tapi nggak bisa gitu loh ngangkat kakinya tuh sebelah gitu kan, bolak-balik jatuh gitu kan. Jadi yang kayak berdiri Ya, gitu. kayak gitu kan suka tuh kita kalau senam tuh gitu kan. Kan ada tuh anak-anak bahkan orang dewasa yang kita bilang itu kayaknya bisa deh, harusnya dia nggak bisa gitu kan. Sebenarnya salah satunya oh iya vestibularnya nggak optimal berarti. Nah, tadi nggak optimal po ya. Maksudnya berarti kan ada tanda petik ada kekurangan ya stimulasinya. Nah, stimulusnya itu biasanya berapa lama sih? Apakah benar-benar emang dari mulai balita itu maksudnya dari baby itu sampai 5-6 tahun atau 7 tahun itu, atau memang ya istilahnya misalkan ya sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali main ayunan atau prostotan kayak gitu-gitu cukup apa gimana po? Aku waktu itu tapi ini sih ya maksudnya lumayan lah ya, maksudnya kalau kita continue sebetulnya gitu ya mungkin seminggu 2 kali gitu ya, atau seminggu 2 kali lah bisa, atau sebagusnya sih sering lah sebulan 2 bulan itu kalau kita teratur udah kelihatan kok anaknya, udah kelihatan keseimbangannya udah terbentuk ya gitu ya. Ya artinya dibanding yang sebelumnya udah kelihatan gitu kan. Jadi waktu itu menurut saya lagi nih gitu kan, anak ini anteng banget, anak TK anteng loh. Saya begini, aduh ini kayaknya anak idaman banget gitu kan. Wah, yang lain semua dia diem aja. Terus begitu saya belajar ini, ternyata salah satunya gitu kok. Jadi anak yang nggak bisa diem, kalau kadang-kadang kita bilang perlu dilihat, kemarin kan kita belajar kinestetik. Apakah dia kinestetik yang belajarnya sambil bergerak, sambil berjalan, atau dia hiperaktif ya. Emang bergerak, atau sebenarnya dia vestibularnya agak terganggu. Oh, jadi diem juga bisa tervestibular. Jadi saya waktu itu, kita kalau ngeliat anak TK kan bocah biayaan gue gitu. Terus ada yang idaman banget kalau gurunya seneng agak kotor. Ternyata menurut saya pas muntah dong dia kalau naik mobil gitu kan. Waduh, ini vestibularnya kali ini. Udah kan, akhirnya kita mulai tuh, ayo mas naik bolok itu kan gak mau dipegangin mas, ayo mas naik ayunan, ayo mas naik prosotan gitu kan. Udah waktu itu dia TKB loh waktu itu saya lihat. Terus waktu itu kita mulai sering kan main ini. Kira-kira berapa ya, 2 atau 3 bulan kemudian yang terjadi adalah dia bisa menari-larian sama temennya. Setelah itu. Tadinya enggak loh, dia anteng aja. Jadi kalau mas main lari, enggak, aku duduk aja. Jadi anteng pun indikasi vestibular. Iya, artinya kan karena gini, sebenarnya kalau kita lihat di masa pertumbuhan anak-anak KBTK itu kan anak-anak yang masih banyak aktif geraknya ya. Betul. Jadi kalau dia nggak mau bergerak, apa nih mesti dilihat kan? Apakah memang anaknya nggak mau karena kadang-kadang anak yang besar kan malas gitu. Tapi kan ada juga anak-anak yang besar kok lincah kok dia gitu kan? Atau memang vestibularnya gitu, itu mesti dilihat. Nah yang kalau vestibular perlu distimulus, karena anak murid saya ini waktu udah kita stimulus bisa loh kok. Ternyata demen main bola sama temennya. Karena dia vestibularnya terganggu itu ya. Terganggu kan nggak enak kan. Bergerak itu dia selalu nyari keseimbangan kan, si sistem kelopak kita tuh pasti nyari keseimbangan gitu kan. Nah itu kan nggak enak gitu. Ayo simbang ya. Aku bilang gini. Wah berarti Ci yang segede-gede simbang. Gede-gede. Aku juga bilang itu bagus kan. Simbangannya bisa sejam. Gede-gede. Oh gitu, tapi udah telat, udah ketuaan. Jadi itu si indera keenam itu, si vestibular itu yang mempengaruhi kita di kendaraan muntah. Ya salah satunya lah ya, kita harus ngeliat juga kan. Tapi kan kadang anak-anak itu, ini udah dikasih makan, bahkan udah kasih kayu putih, udah ditutupin pakai salon pas segala macam. Maaf nyebutin merek. Kecuali kalau dia nanti endorse baru nggak apa-apa sebutin lagi. Gitu. Jadi tapi tetap muntah itu vestibular ya. Jadi apalagi gini, cuma jarak dekat, jalannya lurus, yang nyupirnya juga bagus, lah muntah. Itu berarti vestibularnya. Jadi berarti sering main ayunan, prosotan gitu. Sebenarnya kalau ingat nggak kok kalau bayi itu zaman dulu ibu-ibu kan suka bikin gantungan ya, pakai kain tuh. Nah, pelan-pelan gitu loh, tapi jangan gitu makin mental. Lalu bikin ayunan di kaki. Gitu kan, pelan-pelan. Itu kan sebetulnya
termasuk stimulus Oh, vestibular itu vestibular kan. ya. Kan dia bergerak ngayun, Ah. tubuhnya jadi berusaha untuk jaga keseimbangannya. Terus sebetulnya bagus loh orang tua yang Oh, orang tua zaman dulu ya? zaman dulu kita kan gitu ya. Aduh, Kan tuh bagus sebenarnya. Jadi maksudnya baby dia udah distimulus dengan seperti itu gitu kan. Nah, itu yang Berarti untuk di TK-TK pun sebaiknya banyak mainan kayak ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, papan titian itu penting ya. Monkey bar itu yang itu gimana? Kalau yang monkey bar itu dia sistem yang satunya lagi. Oh, tahu jangan bocorin itu berikutnya. Ini vestibular aja kayaknya banyak banget ini yang belum ini. Yang nih. vestibular itu yang saya nggak terima orang begitu ya. Saya nggak terima tuh karena gini, kok aku vestibularnya nggak bagus, perasaan kecil sering main ayunan, main prosotan, terus ingat nggak kok kalau ada di TK-TK tuh yang ada itu lengkung begitu, kubah gitu kan? Yang babat kita naik, anak naik. Nah, vestibularnya bisa dengan kita ngegantung ke kaki, kepala di bawah, gitu. Itu sebetulnya itu nah. Jadi kayak apa? Ini jam, kalau bilangnya ini jam terbalik gitu. Terbalik. Nah, saya bilang kan saya dulu sering begitu, mungkin tapi tetap kurang terstimulus ya. Bisa jadi tetap kurang. Jadi memang artinya gini. Saya di kondisi tertentu saya bisa nulis cepat gitu ya, tapi ketika kayak tadi jalannya kelok, nah itu mulai terganggu, nggak enak tuh, yang buat saya tuh nggak enak gitu. Tapi kalau nulis terus duduk, saya bisa duduk lama dalam keadaan tegak gitu kan, nggak ngejungkit, nggak ini, terus bisa nulis dengan rapi gitu lah ya. Tapi kalau yang jalan tadi nggak bisa tuh gitu, itu gitu. Tapi mungkin karena memang nggak optimal aja kali ya, tetap kan karena masih main ayunan, masih apa gitu, masih terstimulus lah gitu. Nah kalau anak-anak yang benar-benar keganggu ya itu kayak tadi, jadi kayaknya anak malas banget sih, kepalanya ditaruh iya gitu. tiduran gitu. kelas. Terus sebetulnya nggak enak karena kalau dia ngangkat gini kan nggak enak, posisi dia pusing gitu. Nah itu yang perlu kita kalau jadi guru juga perlu jeli di kelas gitu kan, nih anak kita kenapa nih gitu. Jadi jangan sampai langsung menjudge dia dapat labeling nakal dia gitu. apa gitu. Padahal sebenarnya kalau dia bisa dia tahu, dia ngerti, dia lagi ngomong help dong nih nggak enak nih, help nih gitu kan. Kasihan kan, artinya gurunya cuma kamu nih manis banget sih, kepalanya ditaruh gini gitu. Padahal nih anak juga lagi help yang orang nggak bisa, dan dia juga nggak tahu kan kenapa dia begitu gitu karena kan? belum ada pengetahuan dan sebagainya gitu. Ya jujur saya baru tahu gitu kan, teman-teman udah ada yang tahu belum tuh vestibular, mungkin teman-teman ada yang juga udah tahu gitu, tapi kan tidak semua ini menguasai kan, tidak semua ini tahu. Dan ya alhamdulillah nih, dengan ada podcast Jejak Suara Alam ini, dengan kita hadirkan Pop Pipin, bisa ada ilmu baru yang kita tahu. Jadi ternyata indra itu ada 7 lah. Banyak sih indra Brookman, indra banyak sih indra sih cuma yang ada tubuh kita indra itu ada 7 gitu kan. Yang ke-6 ini ternyata sih vestibular yang ngaruhi banyak hal ya, yang ternyata ya istilahnya dia kan banyak cerita juga yang anak mabuk kendaraan lah, terus juga yang jalannya nggak benar kan, datang lengsong. Yang tadi kamu bilang, yang kalau kita mau ketahuan di festival, kalau yang tadi kan ke orang dewasa tuh kan main-main ya kita yang di Jogja. Nah kalau di TK kita bisa kasih garis gitu ya, nggak merem loh kok. Oh melek, itu bisa melenceng. Oh melek aja melenceng. Kita ada garis ini, jalan ya di garis ya dek. Enggak, ntar dia bisa ke sana sendiri. Oh, kita coba. Aku coba lu, Ci. Dia suruh jalan, ntar si Ci suruh jalan 3 meter aja lurus, gak di melek. 3 meter lurus, 3 meter lurus, melek. Itu belum tentu tuh. Kalau anak-anak yang gitu dia bisa melenceng kemana-mana tuh. Bisa tuh melenceng, tapi dia sadar atau gimana? Dia masih nih, adek kemana? Iya gitu. Dia juga nggak sebenarnya gitu. Itunya maunya gitu. Dia berasanya lurus gitu. Dia biasanya saya pernah punya murid waktu itu SL ya, kalau nggak salah pas saya SL. Kan kita berenang waktu itu pemanasan SL itu kan lebar kolam itu berapa ya, saya lupa, 5 kali bolak-balik gitu kalau nggak salah. Terus temennya gini, aku nggak mau sama dia. Kenapa sih kak? Ibu lihat ya kalau dia berenangnya kok miring-miring nggak? Oh gitu. Jadi dia zigzag gitu. Dia tuh kalau nggak dia miring terus gitu kan. Kan nabrak ya kalau dia gitu. Oh gitu. Itu jadi harus direnang. Saya waktu pas dia, jangan-jangan nih anak begini. Karena semua temennya lurus kok. Ya kalau kita menceng, ya paling segimana sih kok. Gitu. Dia menceng aja terus dia balik lagi. Gitu. Kocak. Sadar gitu ya. Waduh. Dia nggak mau, dia kalau suruh bolak-balik sendirian aja. Nabrak semuanya. Dan memang dia juga kayak gitu, ntar kalau tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ini gitu, karena memang
Ya, termasuk kan itu kan kesiagaan tubuh ya sebenarnya ketika kita maksudnya tubuh kita berpindah. Nah, yang vestibular terganggu kan kesiagaan tubuhnya jadi kurang. Iya. Dia nggak tahu tuh kapan dia, bukan nggak tahu, artinya dia nggak siap untuk Sinyalnya pindah, kurang sinyalnya. Iya bener, sinyal ke otaknya kurang. Kan harusnya gini, kalau kita angkat kaki, otak bilang, lo simbangin dong gitu, kakinya diangkat satu. Kurang gitu kan, nyampenya kurang, jadi gerubrak aja, dia merasanya 2 kaki, tahu satu kaki harus diangkat, gerubrak aja jatuh gitu. Atau dia pindah tempat, naik gitu kan, harusnya nih jalannya naik dikit aja gitu kan, harusnya udah bilang siap-siap jalannya naik gitu kan. Vestibularnya harus siap-siap untuk jaga nih keseimbangan gitu kan. Ternyata enggak, makanya suka jatuh kan. Kita suka lihat tuh kadang-kadang, ini perasaan nggak ada yang ngeganjel banget gitu kan, tiba-tiba kok plok gitu, itu karena itu gitu. Vestibularnya ya terganggu ya, Masya Allah. Berarti ternyata itu dia ya, otak lah, keseimbangan segala macam itu benar-benar ngaruh banget ke ini kita ya. Jadi sebenarnya kan salah satunya kita lah ya, kayak om saya waktu itu sebelum dia meninggal gitu, itu keseimbangannya udah mulai terganggu, walaupun bukan dari, maksudnya ya terganggu lah, mungkin karena udah sepuh juga ya, terus ada penyakitnya gitu, jadi seperti yang jatuh. Bahaya juga ya kalau misalkan di kamar mandi ya. Iya, kalau di Ya kamar kan? mandi ya. Kamar mandi kan, apalagi kamar mandi berundak, jadi berundak, dari atas turun ke bawah, tuh itu bahaya itu bahaya ya. juga tuh, artinya kalau yang kita yang normalis sih nggak masalah kan, kita ngelihat, tapi kalau yang vestibularnya kurang gitu kan, dia berasanya undakannya lepas gitu, udah keinjak, taunya nggak brus, makanya jatuh. Makanya bahaya itu kan, itu bahaya kamar mandi gitu kan. Oh iya. Oke, mantap. Ya teman-teman nih, aduh, nggak tahu sih banyak ya. Wah, ini bisa bersambung ke vestibular, bisa masih berlanjut lagi nih ya. Jadi kadang kita sendiri yang nggak tahu, kita cut, padahal ternyata itu ada sebenarnya cara-cara jalan-jalan emang dia, naturalnya dia ya. Aduh, tuh kan teman-teman, keren kan? Insya Allah nih saya juga baru tahu, ternyata ada indera keenam lah si vestibular ini yang ternyata bisa membuat ya banyak hal kita juga ya. Bismillah, ya Allah. Ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti ya pembahasan berikutnya dengan tamu juga berikutnya. Nanti kita undang lagi Pak Pipin kalau emang beliau masih bisa dan masih memberikan ilmunya ke kita gitu kan. Insya Allah ya, bisa Pak ya. Ya gitu teman-teman. Mungkin kali ini gitu aja podcast kita. Semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran yang dari kita sampaikan, dan juga itu dia dengan adanya jejak Suara Alam ini, podcast ini, yaitu dia ingin berikan pengetahuan lah yang banyak ke teman-teman, biar teman-teman juga merasa oh ternyata banyak ilmu juga ya yang bisa kita pelajari gitu kan. Oke, siap. Mohon maaf atas segala kesalahannya Po ya, maafin Po ya teman-teman kalau saya ada salah juga. Ya maklum lah, saya masih manusia, masih banyak salah. Kalau saya udah malaikat, insya Allah nggak ada salah. Bener kan, malaikat nggak salah lah. Kalau setan, gue yang nggak salah dia. Gitu. Oke, sampai jumpa dengan saya kembali dengan Ko Ferdi. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.